Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pertemuan yang ke berapa nih? 12 ya, untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan RPS yang ada ya, jadi akan Bapak sampaikan mengenai outline ya, yang harus diikuti ketika membuat laporan riset ya, sesuai dengan tugas ya. Tentu Anda sudah tahu karena kan kemarin Bapak sudah share ya contoh pengerjaannya. Cuman ini Bapak perlu share kembali supaya nanti tidak ada yang miss gitu ya. Jadi silahkan nanti diperhatikan ya. Oke. Sudah bisa dilihat ya. Jadi ini outline dan penulisan untuk laporan risetnya. Sudah ada beberapa yang japri ke Bapak ya tentang teknis ya seputar penulisan laporan riset ini. Bapak berharap kalau misalkan tanya tolong di grup saja ya. Jadi Bapak jawabnya di grup sehingga nanti yang lain bisa baca. Karena ini kan sifatnya umum ya gitu. Jadi siapa tahu pertanyaan Anda nanti juga menjadi pertanyaan bagi yang lainnya. Karena kalau japri, ini beberapa orang japri pertanyaannya sama. Ketika Bapak jawab japri kan nanti Bapak menjawab lagi gitu ya. Jadi silahkan kalau memang ini sifatnya teknis, kemudian masih berhubungan dengan mata kuliah yang sifatnya umum, silahkan tanya saja di grup ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk outline-nya, seperti sudah Bapak sampaikan di contoh ya, nanti akan kita bahas juga sekilas. Itu nanti ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan keaslian tugas, ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Ya. Untuk surat pernyataan keaslian tugas nanti cukup yang tanda tangan, yang data yang ditampilkan di situ hanya yang ketuanya saja ya. Jadi kalau satu kelompok itu ada 5 orang, cukup ketua kelompoknya saja nanti yang tanda tangan. Jadi nama ketua kelompoknya nanti harap ditampilkan di urutan yang pertama ya, di cover di tugas itu ya. Kemudian ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan satu lagi ya di sini ada yang 1.5 nanti ini Bapak tambahkan adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian nanti ditaruh saja di bab sini ya, bab pendahuluan ini. Ya, jadi kalau di sini dipisahkan ke bab 2 ini Bapak tarik ke bab pertama ya, sesuai dengan contoh yang pernah Bapak share. Kemudian untuk tinjauan pustaka ya di bab 2 dalam landasan teori ini kita akan coba untuk ulik tentang brand ya, tentang merek ya, mulai dari pengertiannya, kegunaannya, strategi, elemen-elemennya apa saja, peran brandnya apa saja, kemudian untuk detail mengenai kan ada 4 elemen ya ekuitas merek ya, ada brand awareness, ada brand association, brand perceived quality, brand loyalty. Anda bisa kupas minimal satu ya, satu yang menjadi fokus bahasan dari riset Anda. Kalau memang Anda itu risetnya lebih kepada brand association, maka kupas lebih dalam tentang brand association. Kalau tentang brand loyalty, maka kupas dan ulas lebih dalam tentang brand loyalty. Kalau tentang brand perceived quality, maka silahkan Anda tampilkan lebih banyak teori tentang perceived quality ya. Kalau mau Anda tampilkan semuanya juga boleh ya. Jadi tinjauan pustaka ini tujuannya memang untuk membekali dengan landasan teori yang lebih kuat gitu. Silahkan Anda mengeksplorasi ya dari berbagai sumber, Anda bisa elaborasi lebih lanjut sehingga landasan teori Anda lebih kuat. Metode penelitian ini dipindah lagi ya ke bab 1 ya. Apa metode pengumpulan datanya, metode analisanya seperti apa. Nanti ini dipindah ke bab 1. Kemudian bab 2 hanya tinjauan pustaka saja ya. Kemudian bab 3 nanti adalah analisis dan pembahasan. Sebelumnya tampilkan dulu profil dari perusahaan ya yang sedang diriset, profil tentang brand yang sedang diriset ya, kemudian profil responden dan analisis dan pembahasannya. Biasanya analisis dan pembahasannya yang panjang ya, tergantung dari metode yang akan Anda pakai ya. Kemudian bab 4 penutup dan saran ya, ada kesimpulannya apa, sarannya apa, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka nanti tentu Anda perlu satu aplikasi ya yang supaya memudahkan untuk bikin daftar pustaka secara otomatis. Anda bisa pakai aplikasi Mendeley ya. Silahkan nanti
download ya aplikasi Mendeley, sehingga nanti ketika Anda bikin daftar pustaka itu akan otomatis ya, ketika Anda bikin citasi nanti Anda bisa tampilkan pilihan format daftar pustaka yang ada di Mendeley. Ini akan lebih mempermudah Anda ya. Oke, itu outline ya yang akan kita pakai untuk laporan risetnya. Kita akan coba untuk bahas sedikit contoh yang pernah Bapak sampaikan ya. Misalnya ini tentang brand loyalty ya. Nah, tentang brand loyalty, analisis brand loyalty masyarakat pada Alfamart ya. Jadi fokusnya kepada brand loyalty ya. Brand loyalty ini kan salah satu elemen ya brand ekuitas yang bisa Anda pilih tergantung ya. Jadi kalau dalam contoh ini untuk Alfamart maka yang dipilih oleh para peneliti ya dalam tugas ini adalah dari sisi brand loyalty-nya ya, loyalitas brandnya. Ini covernya seperti ini, tolong bikin yang proporsional ya. Kadang-kadang nggak proporsional tuh seperti apa? Kadang-kadang ini logonya terlalu gede gitu ya. Nah, panduan penulisannya silahkan Anda lihat di panduan penulisan untuk tugas akhir. Ya, lebih mudahnya begitu ya untuk penulisannya ya. Anda bisa unduh itu di website ya bsi.ac.id, ada panduan di sana, Anda bisa pakai ya. Sehingga penampilannya bisa lebih bagus ya. Di sini ada laporan riset merek, disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah manajemen pemasaran ya. Ini pesertanya apa anggotanya, bisa 4 bisa 5 orang ya, yang paling atas ini ketua kelompoknya ya. Oke, kemudian pengesahannya nanti silahkan dibikin formatnya seperti contoh yang pernah Bapak share, nanti tanda tangan dosen pengampu. Surat keaslian tugas, nah ini yang bertanda tangan ini hanya ketua kelompoknya saja ya, tidak perlu semuanya tanda tangan. Formatnya sudah ada, tinggal Anda edit saja ya, tidak usah bikin yang berbeda, sama aja nggak apa-apa, yang penting Anda edit namanya, kemudian judul dari risetnya apa dan seterusnya, kemudian nanti ada tanda tangan di sana ya. Kata pengantar seperti biasa ya, ditulis, kemudian daftar isi ya, contohnya ini ada daftar isi. Oke, jadi metode penelitian masuk ke pendahuluan ya. Nah, tinjauan pustaka karena ini brand loyalty maka fokusnya di bawahnya ada tentang brand loyalty. Nah, kemudian analisis dan pembahasan mulai dari profil PT-nya, kalau Alfamart ya PT Sumber Alvaria Tridaya, profil Alfamart, profil responden dari penelitian ini dan analisis serta pembahasan. Oke, bab 4 penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka lampiran ya. Jadi tidak usah dibikin rumit ya. Daftar tabel juga disampaikan saja. Ini kalau brand loyalty kan analisisnya kan mengikuti ya, jadi tergantung dari bahasannya ya gitu. Oke, ini contohnya ini sudah Bapak share ya di grup, jadi silahkan dibaca ulang, kemudian Anda tidak boleh copy paste, ini hanya menjadi acuan saja supaya Anda punya gambaran apa saja yang harus Anda sampaikan ya. Metode pengumpulan datanya seperti apa. Nah, Anda silahkan ya tulis sendiri dengan bahasa Anda sendiri ya. Anda kalau memang mengutip dari sumber-sumber yang ada, jangan lupa citasinya ya. Sumbernya ya dicantumkan. Kalau pakai Mendeley mudah sekali ya. Silahkan Anda lihat panduan memakai Mendeley. Kalau mau citasi juga silahkan Anda cari di YouTube bagaimana cara bikin citasi, mudah sekali ya, di sana banyak tuh apa channel-channel YouTube yang membahas tentang bagaimana bikin citasi yang mudah memakai aplikasi Mendeley ya. Silahkan Anda search, nanti Anda pakai ya gitu. Ini tinjauan pustakanya. Ya, ini bisa mungkin Anda lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi karena ini banyak contoh yang sudah beredar, jadi pastikan Anda milih yang lebih up to date, kemudian lebih ada sisi-sisi yang barunya lah ya gitu. Anda coba ulik lagi karena banyak banget pembahasan tentang ini ya, tentang brand loyalty dan seterusnya. Oke, Bapak switch lagi ke bawah. Ini analisis dan pembahasannya mulai dari profil perusahaan ya, profil brandnya, kemudian profil respondennya ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa
contoh gitu ya untuk bagaimana cara menampilkan dari sisi analisis dan pembahasannya ya. Ini contoh ini cukup bagus ya. Nah, ini untuk analisis pembahasannya ya untuk brand loyalty. Ya, ini di sini sudah dijelaskan ya, analisis switcher, habitual buyer, satisfied buyer, like the brand, dan committed buyer. Anda kalau pakai atau ambil brand equity yang brand loyalty, pasti juga akan ke sini juga gitu. Cuman kan nanti kan case-nya berbeda, karena kan brand yang Anda ambil berbeda. Responden yang ambil juga berbeda, tapi nanti juga akan dalam format atau dalam koridor ini gitu ya, nggak akan keluar dari konsep ini gitu ya. Jadi silahkan dipelajari ya, hasil analisisnya nanti dicantumkan seperti ini, Anda bisa contek ya, caranya dan logikanya ya. Saran kemudian nih ya, untuk bikin daftar pustaka seperti ini jangan manual ya, sulit nanti ya. Anda pakai aplikasi Mendeley ya. Lampirannya bisa ya untuk Google Form yang Anda pakai buat survei bisa Anda lampirkan di sini, daftar pertanyaannya seperti apa bisa Anda lampirkan. Oke, ini contoh untuk brand loyalty ya. Kemudian saya akan tampilkan lagi contoh untuk misalnya brand perceived quality. Nah, ini salah satu ekuitas merek yang lain ya. Kan ada 4 ya, tadi sudah brand loyalty, ini untuk perceived quality, persepsi atas kualitas ya, terhadap smartphone Oppo misalnya. Oke, ini anggotanya 5 orang, yang tadi 4 orang ya, jadi bisa 4 orang, bisa 5 orang, yang paling atas ini adalah ketua kelompoknya. Oke, ini adalah pengesahan laporan risetnya, pernyataan keaslian tugasnya, dan seterusnya sama seperti tadi ya. Ini outline-nya ya, mulai dari latar belakang masalah, rumusan dan seterusnya sampai metode penelitian, ada terdiri metode pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk tinjauan pustaka karena ini brand equity-nya lebih memilih ke perceived quality, maka di sini dibahas tentang perceived quality. Jadi dibahas dulu secara umum tentang brand, elemen brand equity apa aja, kemudian perannya apa, kemudian yang terakhir pilih. Kalau brand perceived quality maka ulas tentang brand perceived quality saja ya. Oke, sama ya dengan yang tadi, analisis data dan pembahasan, profil perusahaan Oppo, profil toko Oppo, profil responden, analisis dan pembahasan. Oke, kita coba lihat di bawah, daftar tabel juga ada. Oke, tabel performance dan importance ini sudah pernah Bapak jelaskan ya dalam pertemuan sebelumnya. Oke, nah ini lebih kepada ini ya, ini sudah landasan teorinya. Bapak berharap sih ada merek-merek yang apa ya, yang diulas itu yang nggak pasaran lagi gitu ya. Kalau ini kan banyak banget yang sudah mengulas tentang Oppo ya kan, Paman. Anda kalau bisa itu bisa menemukan sesuatu yang mungkin nggak banyak orang ulas gitu ya. Coba temukan deh ya. Karena kan di luaran sana ribuan ya yang bisa dibahas sebetulnya ya, ribuan brand ya. Gitu. Coba ya Anda cari tantangan, Anda teliti, Anda riset tentang brand-brand yang ya sebetulnya brand cukup eksis, cuman mungkin jarang diulas gitu sama orang ya gitu. Coba deh temukan itu. Ini tentang Oppo nih kebetulan ya. Ini masih tentang analisis dan pembahasannya. Oke. Jadi semua elemen ekuitas yang 4 itu Bapak sudah share untuk contohnya ya. Jadi silahkan Anda tinggal mengacu ke sana. Boleh beda nggak? Boleh ya. Boleh banget beda ya. Usahakan kalaupun toh beda ya lebih baik gitu, lebih sempurna analisisnya, lebih lengkap datanya dan seterusnya ya. Boleh beda ya. Anda silahkan pakai metode yang lebih bagus juga silahkan ya, karena ini memang kemandirian Anda dalam melakukan riset, mengeksplorasi tentang metodologi riset juga ada tantangan di sini ya. Ini contohnya ya. Ya masing-masing berbeda-beda ya, tiap kelompok kedalaman risetnya Bapak lihat yang berbeda-beda ya. Tapi yang penting Anda berusaha untuk bisa memenuhi outline yang sudah ditetapkan ya untuk tugas ini.
ditolong maksimalkan ya. Oke, sampai penutup sasaran. Nah, ini data pustaka sekali lagi ini bikinlah pakai Mendeley akan lebih mudah ya. Tuh. Oke, ini contoh ya yang pernah Bapak share. Jadi tolong jangan keluar dari sini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak berharap semuanya sudah dikumpulkan. Untuk apanya? Untuk tugasnya ini ya dalam bentuk MS Word ya. Semuanya untuk pertemuan berikutnya sudah dikumpulkan ke Bapak. Tiap kelompok satu saja yang mengumpulkan, tidak usah masing-masing. Jadi ketua kelompoknya saja yang mengirimkan ke Bapak. Nanti kemudian Anda bikin PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint itu isinya apa? Ada yang nanya begitu. PowerPoint isinya gambarannya aja. Jadi jangan semuanya tampilkan di PowerPoint. PowerPoint itu hanya untuk presentasi, waktunya juga singkat ya, di bawah 10 menit. Anda ambil poin-poin hasil risetnya. Riset Anda itu bagaimana? Ya kan? Apa namanya? Elemen brand equity-nya apa yang Anda ulas, kemudian perusahaan atau profil mereknya seperti apa, metodologinya apa, hasilnya bagaimana, itu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Anda ambil yang penting-penting saja yang mampu merepresentasikan hasil dari riset ini gitu yang Anda tampilkan di PowerPoint gitu. Tentu akan visualisasi yang lebih bagus ya, presentasi Anda akan lebih menarik ya. Jadi nanti penilaian itu akan Bapak ambil dari tugas makalah riset ini ya, kemudian nanti juga presentasi. Jadi nanti tiap-tiap kelompok akan punya kesempatan presentasi. Kalau memang waktunya tidak mencukupi, nanti kita cari metodenya ya, apakah direkam kemudian kalian share linknya kepada Bapak untuk bisa dicermati dan seterusnya. Oke, pengantar itu ya pengantar dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.